Saya yakin ibu-ibu sudah menghitung, sudah mempersiapkan apa yang akan ditinggal. Betul, Bu? Tadi saya mampir ke istananya Bu Nuryani. Bu, saya tanya benar, Bu, ibu ini umur segini bangun rumah itu buat apa? Terus beliau bilang, ini anak saya yang bangun. Oh, karena kalau umur seperti ini, bangun rumah paling 5 tahun, 10 tahun lagi kan? Tamat. Gitu. Ini anak saya. Oh. Jadi sudah dipersiapkan untuk yang ditinggal. Supaya nanti nggak ribut, betul. Supaya nanti anak-anak kita punya rumah, betul. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, takutlah kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah. Baik lemah ekonomi maupun lemah yang lain. Tapi sudahkah ibu hitung berapa yang akan dibawa sama ibu di akhirat nanti? Di dalam kuburan yang gelap, sempit dan sebagainya, berapa yang sudah kita bawa? Ini yang paling penting ibu-ibu. Sampai dikatakan seorang Ansor datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Bukan yang profesor, bukan yang dokter, bukan yang segala macam. Apa kata Rasulullah? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal mati. Sudah belum ibu hitung berapa yang akan saya bawa supaya kuburannya jembar, supaya terang. Surat Al-Munafikun ayat 10 apa? Bahwa orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut, mereka apa? Ketakutan dan mereka bilang, Robi laula akhortani iza ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda matiku sebentar aja, 5 menit aja. Mau ngapain? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mau sedekah. Tapi kata Allah, kalau sudah jadi ajal tidak akan dicepatkan sejenak pun dan tidak akan diakhirkan. Waktunya mati. Tapi saya belum sedekah. Rasakan itu. Kenapa sedekah yang jadi pertimbangan atau keinginan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut? Karena ternyata Bu, ini sudah pasti kita semua akan mengalaminya. Pada saat sakaratul maut itu kita ditampakkan azab api neraka yang berkobar-kobar. Berkobar-kobar mengerikan, waquduhanna sawal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Setiap kali manusia dicemplungkan ke dalam takadu tamayyazu minal goib, ulama ulqiya fiha fa uzsa'alahum wazanatu wa alam ya'tikum nazir. Ketika dimasukkan manusia di api yang menggelegak-gelegak itu, apinya tambah besar. Karena apa? Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang bengis sampai kenapa sih kamu bisa masuk ke dalam neraka ini? Apakah kamu tidak pernah mendengar nasihat ketika di dunia? Ya, saya mendengar tapi saya mendustakan. Udah kiri kanan ngasih tahu, kamu banyak sedekah lah, kamu banyak berwakaf lah, tapi saya nggak mau dengar. Saya dustakan itu. Sekarang saya menyesal. Percuma kamu masuk ke dalam neraka, kata malaikat yang bengis tadi. Gitu. Kenapa sedekah yang menjadi penyesalan tadi? Ketika kita sakaratul maut tadi, jadi kalau ibu-ibu suka melepas orang yang mau meninggal, yang udah nggak bisa apa-apa, cuma gitu, jangan dikira dia itu lagi nggak sadar. Yang terjadi adalah dia sedang berdialog dengan Allah. Ya Allah tadi, ya Allah tolong tunda kematianku sebentar saja karena aku mau bersedekah. Sebab apa? Ternyata ditampakkan api neraka yang batasannya adalah sedekah kita. Kalau sedekah kita sedikit, semakin dekat tuh api neraka tadi. Sampai kepanasan, kesakitan. Tapi kalau sedekahnya banyak, kita dihalangi oleh sedekah-sedekah kita. Itu yang menjadi penyesalan orang-orang yang ketiga menghadapi sakaratul maut. Dan besok di padang mahsyar, ketika di hari dibangkitkan, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadzibah. Ya, ketika kita menghadapi kiamat nanti, ya,
di mana langit turun ke bumi. Ibu, kita pernah lihat tsunami ya, tsunami di Aceh, air laut tumpah. Kalau waktu nanti di hari kebangkitan, air laut itu berubah menjadi lahar yang sangat panas, mengejar-ngejar orang kemanapun larinya. Dan setiap manusia akan berlindung dengan sedekahnya, walaupun itu hanya sebutir biji korma. Kalau kita sedekahnya sedikit, udah kesakitan, kepanasan, matahari hanya sejengkal, ketakutan, di mana seorang nggak bisa menolongi anaknya, ibu nggak boleh menolongi suaminya, semua berlari, panik, ketakutan, dan mereka akan mencari sedekahnya. Lah kalau kita sedekahnya sedikit, kita bengong aja loh, di sana kok ada perlindungan di sana, tapi bukan sedekah saya. Dia cari sedekahnya itu, dan sedekahnya pun akan mencari kita. Itulah kenapa penyesalan orang itu adalah karena kurangnya sedekah. Pada suatu hari Imam Al-Basri melihat orang ditandu, orang mayat ditandu. Imam Al-Basri berkata kepada temannya, seandainya yang ditandu itu, mayat yang ditandu itu diberi kesempatan untuk hidup sehari aja, apa kira-kira yang akan dilakukan? Temannya bilang, pasti dia pengen bersedekah sebanyak-banyaknya. Pasti semua harta yang ada di dunia ini akan dia sedekahkan semua. Dan dia akan beribadah sebanyak-banyaknya. Mungkinkah dia akan bermaksiat? Enggak mungkin. Mungkinkah dia akan ngomongin orang? Enggak mungkin. Pasti dia akan semua harta dia akan dia sedekahkan. Dan semua waktu dia untuk beribadah sebagus-bagusnya. Terus kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, mungkin enggak dia hidup lagi? Ya enggak mungkin lah. Mana ada orang mati bisa hidup lagi. Nah, kita yang masih hidup ini, masih Allah kasih kesempatan untuk bisa seperti yang diinginkan oleh si mayit tadi. Masih diberi kesempatan bersedekah, masih diberi kesempatan baca Al-Quran, masih diberi kesempatan menggerakkan perempuan-perempuan untuk selalu membaca kalimah thayyibah, membantu satu sama lain, saling menasehati. Masih diberi kesempatan banyak amal-amal yang kelak akan menolongnya. Jadi kira-kira Bu ya, kita di sini yang duduk-duduk ini, ada jutaan makhluk yang iri kepada kita, yaitu makhluk-makhluk yang sudah diambil oleh Allah. Yang ada di dalam kuburan itu, dia iri terhadap kita. Seandainya aku hidup, aku pengen ikut di muslimat ini, bersama-sama menambah amal ibadah, mendengarkan tausiah, saling membaca Al-Quran, belajar ilmu agama lagi. Jadi kita ini sedang diiri sama makhluk gaib itu tadi, Bu. Ingat Bu, di kuburan itu bukannya 10 tahun, 50 tahun loh Bu. Tapi ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, jutaan tahun. Dan itu perlu bekal. Karena setiap saat datang malaikat yang mau mukulin, yang mau gencet, yang bakar-bakaran itu sudah dimulai di dalam alam kubur tadi. Tapi kalau orang yang punya sedekah, yang punya bacaan Al-Quran, dia akan dilindungi oleh malaikat-malaikat yang tampan rupawan, sehingga kita betah di alam kubur walaupun jutaan tahun yang lalu. Di surga juga nanti kita bukannya 100 tahun, bukan 200 tahun. Kalau kita masuk surga, insya Allah amin, kholidina fiha abada, selama-lamanya. Nah, untuk kita selama-lamanya juga perlu bekal. Jadi umur kita yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun adalah sebenarnya Allah memberikan kita transit untuk bisa masuk ke dalam alam kubur atau alam akhirat tadi, mencari bekal. Jadi kesempatan kita mencari bekal di umur kita ini. Kalau kita selama ini saya lalai, sholat saya lalai, ngaji saya lalai, sedekah saya lalai, mulai saat ini ayo gencarkan dengan apa yang kita bisa, keluar kita
Katanya dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang keluar dengan penuh rasa kasih sayang dan berniat untuk memberikan hartanya, maka Allah siapkan rumah di dalam surga. Jadi surga itu pakai tiket ya Bu ya. Tiketnya itu bukan, oh ya, tiketnya itu bukan yang warna hijau. Tiketnya itu tadi, sebanyak apa yang kita bisa berikan dengan ikhlas, itu tiket ke surga. Dan ingat, di surga kita tidak sebentar. Jadi betul-betul dengan sepenuh jiwa raga, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah tiket ke surga. Demikian ibu-ibu, pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah, kita mendapatkan sedekah 2.023.000. Alhamdulillahirabbil alamin, tiket ke surga. Insya Allah bulan depan 2 kali lipatnya ya. Amin. Insya Allah kita tingkatkan terus. Kalau untuk ibadah itu bertingkat terus gitu. Yang namanya istiqomah itu adalah peningkatan. Kalau nggak peningkatan, namanya istirahat. Ya, jadi kita niatkan, kemarin saya infak 100.000, besok 200.000. Jadi cukup dikatakan bukanlah kebaikan kalau kita hanya melakukan kebaikan sekali aja. Jadi yang disenangi Allah adalah yang berketerusan. Ingat bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya ini adalah dari Allah, hanyalah titipan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalnya. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus, bener.